Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira wa alhamdulillah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal fasl. Sawfa asiru alaikum khutbati ala lawatil Indonesia khususan. Kajian kita pada hari ini bil maudhu' orientalis ya. Pengetahuan tentang orientalis. Orientalis dan oksidentalis. Dua O itu ya. Orientalis adalah orang-orang barat yang ahli tentang dunia timur, termasuk agama-agama timur, yakni agama Islam. Itu orientalis. Sedang oksidentalis adalah orang-orang timur yang ahli tentang budaya barat dan agama-agama orang barat. Siapa tuh yang oksidentalis tuh? Orang timur yang ahli tentang dunia barat. Kalau di India ada namanya Maulana Kiranawi. Ada namanya Abul A'la Al-Maududi di India ya. Orang timur, orang India, orang Islam, tapi ahli tentang agama dan budaya barat. Namanya tadi apa? Oksidentalis. Jadi ada Abul Ala Al-Maududi, ada Al-Kiranawi, ada Ahmed Deedat yang menulis buku ini. Ini dia nih oksidentalis. Ada Profesor Dr. H.M. Rashidi, Menteri Agama pertama. Ada Profesor Dr. Zakia Derajat, sudah meninggal dia. Buku-bukunya banyak. Zakia Derajat termasuk itu tentang agama-agama. Masih banyak lagi. Di Indonesia ini pun banyak. Itu yang contohnya yang oksidentalis ya. Sedangkan yang orientalis orang-orang barat yang ahli tentang dunia timur. Contohnya Snouk Hokronye. Snouk Hokronye dengan nama samarannya Haji Abdul Ghaffar. Jadi dia buat nama samaran. Pakainya pakaian haji, dia masuk ke Aceh. Haji Abdul Ghaffar. Tercenganglah orang Aceh. Dia mampu berdebat dalam bahasa Arab dan lama tinggal di Mekah. Tapi sudah itu dia keluar pula dari Islam. Haji Abdul Ghaffar orang Belanda ya. Al-Hulandi itu orang Belanda. Kemudian ada Harjib, H-A-I-R, H-A-R, Har, Gib itu tulisannya Gib, G-I-B-B, 2B, Hargib. Dia itulah yang mengatakan Islam is indeed much more than a system of theology. It's a complete civilization. Udah hafal kan? Udah kan? Kan dua tugas hari ini. Satu lagi, Islam, word of Islam consists from 5 letters. Number 1, I internationalize, yang bersifat internasional. Satu, L liberalistik,
mengandung kebebasan. S, sosialistik, banyak hal-hal yang bersifat sosial, ta'awun, saling membantu. Kemudian A, advice. Advice itu nasihat yang banyak. Banyak nasihat di dalam Al-Quran. Umpamanya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah bijaksana, nasihat yang lemah lembut, dan berdebat dengan cara yang terbaik. Ahsan, ya. Itu banyak, itu deretannya orientalis, banyak pula deretannya oksidentalis. Kalau di dunia timur tadi ada Maulana Al-Kiranawi, Abul A'la Al-Maududi, kemudian ada lagi Jamaluddin Al-Afghani. Di Indonesia ada Profesor Rasidi dan ada Profesor Dr. Zakiah Darajat. Banyak ya. Itu semuanya ahli. Zakiah Darajat. Itu yang orientalis ya. Kelemahan orientalis. Kelemahan orientalis, mereka kurang menguasai bahasa Arab. Kurang menguasai bahasa Arab. Yang kedua, jarang mengutip ayat-ayat Bible. Jarang mengutip ayat-ayat Bible di dalam tulisan mereka. Tetapi mereka banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan mencari kelemahan ajaran Islam. Untuk melawan orientalis, bagi umat Islam cukuplah dengan menghafal 2 atau 3 ayat, 2 atau 3 ayat Bible, 2 atau 3 ayat Bible yang sangat ditakuti oleh orientalis itu sendiri. Misalnya, 1 ayat tentang haramnya daging babi. Nah, ini orientalis tidak pernah mengutip ayat ini. Takut ya? Ayat tentang haramnya daging babi disebutkan di dalam kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8.
Diperkuat pula oleh kitab Ulangan pasal 14 ayat 7 dan ayat 8. Dulu udah pernah dicatatkan ya? Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan. Kan sudah kemarin itu ya? Namanya babi. Dagingnya jangan kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh, haramlah itu semua bagimu. Itu harus dihafal juga itu. Untuk melawan orientalis. Mana tahu dia datang misalkan kalian belajar abanya kalian. Aku dari barat katanya, lebih ngerti daripada kalian. Carikanlah kitab Imamat pasal 11 itu. Tolong baca ini, saudara, Mr. Sir, please you read it about the Holy Bible. Coba baca, nanti dia akan terkejut. Itu pertama, sodorkan kepada dia ayat tentang haramnya. Yang kedua, ayat tentang wajibnya bersunat bagi laki-laki. Wajibnya bersunat bagi laki-laki, yaitu kitab Kejadian pasal 17. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai ayat 14. Siapa yang bawa HP? Mana ada bawa HP? Ya. Tinggal lihat. Jemput lagi. Satu aja punya lah. Wakili. Ada yang buat enggak? Jadilah perwakilan saya. Jadi di dalam ayat 10 itu ada perjanjian. Ini disunat itu namanya perjanjian. Bahwa perjanjian Allah dengan manusia bahwa setiap laki-laki harus disunat. Siapa yang tidak disunat, dia harus dilenyapkan dari muka bumi. Itu. Kalau kitab tafsirnya, kitab Kejadian itu ada namanya kitab tersendiri dari orang Yahudi, Talmud namanya. Dalam kitab Talmud itu dikatakan lebih mulia kucing, lebih mulia anjing daripada orang yang tidak disunat. Gitu tuh. Tapi orang-orang Eropa tuh tidak ada yang disunat, dia memakan babi. Siapa yang dia ikut? Yang dia ikut itu adalah ajaran Paulus atau Saulus, berdasarkan ajaran Yunani dan Romawi. Ada internetnya? Ada. Coba buka kitab tentang bersunat dulu. Kitab Kejadian langsung. Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 14. Ketemu? Biasa pasti keluar itu.